warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Permata Jayani Ramadhani dari kelas 1C Pendidikan Kimia. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Bambang Supradi MPDI. Saya dan teman saya, Amelia Ramadhani Fitri, akan menyampaikan materi tentang kriteria baik dan buruk dalam akhlak. Ada 3 pembagian yang akan kami bahas dari kriteria baik dan buruk dalam akhlak. Yang pertama adalah pengertian baik dan buruk. Yang kedua adalah indikator baik dan buruk. Dan yang ketiga adalah aliran-aliran filsafat dalam akhlak. Baiklah, pembagian yang pertama yaitu pengertian baik dan buruk akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian baik dan buruk dari Ali bin Abi Thalib adalah kebaikan adalah menjauhkan diri dari larangan, mencari sesuatu yang halal, dan memberikan kelonggaran kepada keluarga. Adapun dari Ibnu Maskawi yaitu kebaikan adalah yang dihasilkan manusia melalui kehendaknya yang tinggi, sedangkan keburukan adalah sesuatu yang diperlambat demi mencapai kebaikan. Selanjutnya yaitu menurut Muhammad Abduh, kebaikan adalah apa yang lebih kekal faedahnya sekalipun menimbulkan rasa sakit dalam melakukannya. Selanjutnya menurut Lois Maglub, baik lawan buruk adalah menggapai kesempurnaan sesuatu. Adapun buruk lawan baik adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang tercela dan dosa. Selanjutnya menurut Harun Nasution, intisari ajaran-ajaran Islam berkisar pada persoalan baik dan buruk, yaitu perbuatan mana yang bersifat baik dan membawanya kepada kebahagiaan, dan perbuatan mana yang bersifat buruk dan membawa kepada mudaratan dan kesengsaraan. Mengerjakan perbuatan baik dan menjauhi hal buruk adalah demi kebahagiaan manusia. Jadi, secara umum, baik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan yang luhur, bermartabat, menyenangkan, dan disukai manusia. Sedangkan buruk adalah sesuatu yang berhubungan dengan rendah, hina, menyusahkan, dan dibenci manusia. Pembahasan yang kedua yaitu indikator baik dan buruk menurut agama. Indikator perbuatan baik menurut agama terbagi 4. Yang pertama, perbuatan yang diperintahkan Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, meningkatkan martabat kehidupan manusia di mata Allah dan sesama manusia. Dan yang keempat, menjadi bagian dari tujuan syariat Islam. Sedangkan indikator perbuatan buruk menurut agama yaitu yang pertama, didorong oleh hawa nafsu dari setan. Yang kedua, dimotivasi oleh ajaran taguh yang mendatangkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, membahayakan kehidupan dunia dan merugikan di akhirat. Yang keempat, menyimpang dari tujuan syariat Islam. Yang kelima, menjadikan permusuhan dan kebencian. Dan yang keenam, menimbulkan bencana bagi kemanusiaan. Yang ketujuh, menjadikan kebudayaan manusia menjadi penuh dengan keserakahan dan nafsu setan. Dan yang terakhir, menimbulkan konflik, peperangan, dan dendam yang tak berkesudahan. Indikator akhlak terpuji dalam filsafat tertuju pada kebenaran agama. Indikator akhlak terpuji dalam filsafat digolongkan dalam 2 aliran. Yang pertama adalah aliran filsafat etika. Menurut Socrates tahun 470 SM sampai 399 SM menentangkan sofistik dengan mengatakan bahwa benar dan baiknya adalah nilai objektif yang harus dijunjung tinggi oleh semua orang. Menurut Plato, kebenaran yang ditangkap oleh panca indera dan dibenarkan oleh rasio tidak lebih dari sebuah bayang-bayang yang tidak hanya memiliki jarak dengan kebenaran tetapi bukan kebenaran itu sendiri. Sedangkan menurut Aristoteles, kebenaran yang paling hakiki berada di luar segala sesuatu yang empirik dan fisik. Aliran yang kedua adalah aliran filsafat intelektual dominan.
Menurut Augustinus tahun 354 sampai 430 Masehi, iluminasi atau peperangan. Rasio insani hanya dapat abadi jika mendapat penerangan dari rasio Tuhan. Tuhan adalah guru yang tinggi dalam batin dan menerangi roh manusia. Dunia jasmani terus-menerus berkembang, tetapi bergantung pada Tuhan. Dunia jasmani terus-menerus berkembang, tetapi bergantung pada Tuhan. Dalam benih itu, segala hal telah ada sebagaimana setelah telur, lahirlah ayam. Dan suatu masalah tidak akan mencapai jalan buntu apabila berdasarkan Alkitab. Indikator akhlak baik dan buruk dalam ilmu didasarkan pada rasio, mengacu pada sistematika berpikir yang tertib, bersifat positif dan objektif dengan pendekatan empiris, menekankan peran pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Indikator akhlak baik dan buruk perspektif. Kebudayaan sebagai sistem hidup adalah cara manusia mempertahankan kehidupannya. Oleh sebab itu, baik dan buruknya akhlak dalam perspektif kebudayaan adalah dengan melihat cara kerja dan cara berpikir manusia untuk mengembangkan kehidupannya dari generasi ke generasi. Prinsip-prinsip dasar dalam berbudaya bersifat universal, tanpa memandang konteks sosial budaya tertentu. Manusia akan terus menciptakan kebudayaannya secara sadar maupun tidak sadar. Dalam kebudayaan manusia, hal yang mendasar dari perilaku individu memiliki subjektivitas dan orientasi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat diintegrasikan oleh adanya norma-norma tertentu. Norma yang ada dapat membawa orientasi individu. Orientasi individu yang dimaksud terdiri dari orientasi motivasional dan orientasi nilai dengan dimensi kognitif, apresiatif, dan dimensi moral. Itulah dua pembahasan kriteria baik dan buruk dalam akhlak yang dapat saya sampaikan. Pembahasan yang ketiga akan dilanjutkan oleh Amelia Ramadhani Fitri. Kepada Amelia, saya persilakan. Baiklah, saya Amelia Ramadhani Fitri akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sukma Permata Cahyani Ramadhani, mengenai subbab materi ketiga, yaitu tentang aliran-aliran filsafat dalam akhlak. Aliran yang pertama, yaitu aliran tradisionalisme. Dalam aliran ini, yang menjadi tolak ukur baik atau buruk suatu perbuatan adalah tradisi ataupun adat kebiasaan. Suatu perbuatan dikatakan buruk baik apabila sesuai dengan adat dan kebiasaan. Sedangkan suatu perbuatan dikatakan buruk apabila menyalahi adat kebiasaan. Yang kedua, aliran hedonisme. Aliran ini berpendapat bahwa tujuan akhir kehidupan manusia yaitu untuk memperoleh kesenangan. Kesenangan di sini dapat berupa kebahagiaan, kelezatan, ataupun bebas dari penderitaan. Sedangkan tolak ukur baik dan buruk dalam aliran ini yaitu kebahagiaan. Apabila banyak kebahagiaan yang kita peroleh, maka perbuatan itu dikatakan baik. Dan begitu pula sebaliknya, apabila kebahagiaan yang kita peroleh sedikit atau bahkan memperoleh penderitaan, maka perbuatan tersebut dikatakan buruk. Aliran hedonisme ini terbagi atas dua. Yang pertama, aliran egoistik hedonism. Dalam aliran ini, para pengikutnya diminta untuk mengusahakan segala perbuatannya agar menghasilkan kelezatan yang sebanyak-banyaknya. Dan kedua, yaitu universal hedonism, yang mana tolak ukur baik dan buruk dari jenis aliran ini yaitu dengan banyaknya kebahagiaan dan kemanfaatan yang diperoleh. Baik dikatakan apabila banyak memperoleh kebahagiaan dan kemanfaatan dalam perbuatan manusia, sedangkan keburukan jika mendatangkan banyak penderitaan dari perbuatan tersebut. Aliran filsafat yang ketiga yaitu utilitarianisme. Aliran ini mengatakan bahwa baik ataupun buruk suatu perbuatan didasarkan pada azas manfaat. Baik dan buruk di sini artinya azas manfaatnya itu berdasarkan banyaknya manfaat yang diperoleh. Apabila
semakin banyak manfaat yang diperoleh, maka perbuatan itu dikatakan baik. Dan sebaliknya, perbuatan itu dikatakan buruk bila mendatangkan sedikit sekali manfaat. Aliran yang keempat yaitu aliran idealisme. Aliran ini mengatakan bahwa tujuan akhir manusia adalah untuk memperoleh kesenangan hidup. Kesenangan di sini bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu duniawi saja, melainkan kesenangan hidup yang diperoleh dari pengetahuan yang tepat terkait nilai kebendaan. Yang kelima yaitu aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini mengatakan bahwa baik dan buruk suatu perbuatan didasarkan pada fitrah manusia itu sendiri. Suatu perbuatan yang sesuai dengan fitrah kehidupan manusia merupakan perbuatan yang baik. Dan juga apabila perbuatan itu tidak sesuai dengan fitrah manusia itu, maka dikatakan perbuatan ini adalah perbuatan yang buruk. Aliran filsafat yang keenam yaitu pragmatisme. Aliran ini berpendapat bahwa kriteria kebaikan didasari pada adanya kegunaan dalam kehidupan yang nyata. Aliran yang ketujuh yaitu intuisionisme. Aliran ini menyatakan bahwa setiap manusia memiliki naluri batiniah yang dapat membedakan baik dan buruk meski hanya sepintas pandang. Aliran yang kedelapan yaitu aliran vitalisme. Aliran yang mengatakan bahwa ukuran baik atau buruknya suatu perbuatan manusia didasarkan pada adanya daya guna untuk menetapkan suatu keputusan. Dan yang terakhir yaitu aliran kesembilan yaitu aliran eksistensionisme. Eksistensi dalam dunia di atas kehidupan individu seseorang. Apabila seseorang dapat memutuskan suatu perbuatan, maka itu dikatakan sesuatu hal yang baik. Dan apabila ia tidak dapat memutuskan suatu hal, maka ia melakukan suatu keburukan. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Amelia Ramadhani Fitri dan rekan saya Sukma Permata Cahyani Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.